Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kitab tauhid pada bab syafaat. Semua itu tidak lepas dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat tangan beliau yang suci, yang mulia, Allah mengenalkan agama Islam kepada kita. Dan semoga sholawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Ini pertemuan ke berapa? Kedua ya. Kedua tentang bab syafaat. Dan insyaallah kita akan sedikit mengulang pembahasan tentang bab syafaat buat teman-teman yang hadir, yang kemarin ketinggalan ya, tidak apa-apa. Insyaallah kita akan bahas secara terperinci tentang syafaat. Syafaat sendiri adalah sebuah kalimat ya, yang sering kita dengar. Di kalangan orang awam pun sering kita mendengar tentang kata syafaat. Sebenarnya syafaat itu apa? Syafaat itu kemarin sudah kita pelajari, ada di dunia dan ada di akhirat. Dan secara bahasa ya, karena dalam agama Islam itu ketika kita membahas suatu bab ya, biasanya ada secara bahasa dan secara istilah, secara syariat ya. Secara bahasa ya, syafaat ini beriringan dengan dua hal. Syafaat maknanya adalah genap. Syafaat itu artinya genap, lawan dari ganjil. Syafaat itu lawan, artinya genap, lawan dari ganjil. Kita ambil studi kasus. Si A ya, A ini awalnya sendirian. A ini awalnya sendirian. Kemudian kalau sendirian berarti apa? Ganjil atau genap? Ganjil. Ketika dia bertemu B, maka dia jadi genap. Ini contoh. Datangnya B itu untuk memberikan bantuan kebutuhan terhadap A. Ini jadinya syafaat. Jadi
orang yang memberi syafaat ya adalah orang yang membantu orang lain ya, dalam menunaikan atau dalam meminta hajat kebutuhan kepada pihak yang lain. Ini kita ambil studi kasus lagi ya biar lebih jelas syafaat di dunia. Si A ini mau kerja di perusahaan C. Ya, mau diperhatikan, si A ini mau kerja di perusahaan C. Si A ini tidak punya kedudukan ya, di mata C, rakyat biasa. Sedangkan si C ini adalah seorang direktur lah atau pemimpin suatu perusahaan. Kemudian si A itu berteman dengan B. Sedangkan B ini adalah orang kepercayaannya si C. Dengan datangnya si C ini menemui B, meminta agar dimasukkan ke dalam perusahaannya si C, ya, maka si B ini menjadi pemberi syafaat. Dengan catatan A itu memiliki kualifikasi ya, agar yang bisa mengantarkan dia bekerja di perusahaan C ya, maka ini syafaat yang diperbolehkan. Tapi ya, kalau si A ini tidak sesuai basicnya ketika melamar pekerjaan di perusahaan C, kemudian si B membantu ya, maka ini jelas syafaat yang batil. Contoh, si A ini jurusan teknik informatika, harusnya jadi admin, ya. Kalau informatika jadi apa? Admin ya biasanya. Admin lah, kita katakan admin. Tapi dia ngelamar jadi apoteker. Kira-kira masuk akal nggak? Bisa nggak kira-kira? Si A ini ngelamar di perusahaan C jadi apoteker, padahal dia lulusan teknik informatika. Sudah jelas ini tidak mungkin diterima. Tapi dia kenal sama B yang dekat dengan C, pemilik perusahaan. Dia minta si B untuk memasukkan dia ke perusahaan C. Maka ini syafaat yang batil. Ini syafaat yang salah, yang keliru. Ibaratnya orang dalam. Mentang-mentang ada orang dalam, ya, jadi bisa dimasukkan. Kalau orang dalamnya ini, ya, dia benar, dia melihat si A ini memiliki kualifikasi yang pas, maka ini boleh dimasukkan. Bisa dipahami ya? Ini kayaknya udah jadi rahasia umum, ya. Di setiap perusahaan pasti ada. Tapi ingat, harus sesuai dengan SOP-nya. Kalau antum datang nih, tiba-tiba ke PT apa misalnya yang besar di Indonesia nih, Freeport, PT apa? Krakatau Steel misalnya. Datang ke sana bawa lamaran, antum nggak punya kenalan siapa-siapa di sana. Kira-kira dipandang nggak antum sana? Walaupun antum lulusan luar negeri, bisa diterima, tapi sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau punya kenalan di sana, ya, insya Allah bisa. Asalkan pihak yang menyalurkan itu tidak menerima imbalan. Kau galak dak? Kau jurusan apa? Aku jurusan ini, jurusan farmasi. Oh, ada di perusahaan itu dia butuh farmasi. Kau galak kemasukan? Galak, Pak. Tapi kau bayar sama aku 5 juta. Yang jelas ini batil. Ya. Ini babnya lain. Babnya jadi suap, disuah, jadi disuap dia, maka tidak boleh. Kalau bab disuah ini sebenarnya pembahasan sama Ustaz Subhan ya, beliau yang lebih berilmu. Wah Ustaz, tapi sekarang nih suap menyuap udah biasa Ustaz. Kita bikin SIM aja dipintain duit, gitu kan?
Padahal standarnya itu minta duit berapa? Kalau bikin SIM 100.000, 110.000 kalau nggak salah. Tapi kita dimintain 350.000. Apa yang kita lakukan? Bayar 350.000. Apakah kita berdosa? Enggak. Yang berdosa dia sama yang bertanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dipaksa. Motor-motor kita kok, ya kan? Kalau kecelakaan yang mati saya kok, kenapa saya harus bayar 350.000? Ya. Tapi kalau tidak punya ini, tidak punya SIM dan tidak bayar pajak, ini mudaratnya untuk kita sendiri. Antum mau ke Bengkulu nih nggak punya SIM, ya antum ngeluar uang lagi nanti kena tilang. Ya. Tapi kalau tidak punya itu tidak berdosa. Bisa dipahami ya? Ini babnya beda ini. Ada seperti itu. Jadi apa tadi? Secara bahasa yang namanya syafaat adalah genap, lawan dari ganjil. Yang A tadinya sendirian, karena ketemu B jadi genap. Sedangkan dalam istilah syariat atau secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah menjadi perantara. Syafaat itu menjadi perantara bagi orang lain dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Bismillah. Menjadi perantara bagi orang lain dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Contohnya tadi sudah kita jelaskan ya tentang syafaat, menolak bahaya. Kita di rumah kita diteror nih, rumah kita diteror. Sedangkan kita nggak punya kekuatan untuk melawan. Kita minta tolong sama siapa? Yang berkewajiban? Polisi. Dia menolong kita dalam menolak bahaya. Ini contoh. Itu yang dimaksud dengan syafaat yang ada di dunia ya. Nanti ada syafaat yang di akhirat. Yang kita sering dengar itu ketika kita akan ingin mendapatkan syafaat di akhirat, kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Betul? Sering kita dengar ya. Tapi mencintai Nabi Muhammad SAW itu juga harus berilmu. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Terus ada kelompok lain nih, kelompok yang mengatakan, ribet banget sih. Aku mencintai Nabi tanpa syarat. Waduh. Mencintai Nabi tanpa syarat. Subhanallah. Dia merasa lebih berilmu dari para sahabat. Dia merasa lebih berilmu daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Padahal segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Dalam agama Islam, antum buang air kecil di toilet itu ada ilmunya, ikhwah. Enggak sembarangan. Semua ada ilmunya. Bagi harta warisan itu ada ilmunya dalam agama Islam. Apalagi dari hal terkecil ya, masuk toilet pun udah diajarin. Apalagi perkara yang besar. Mencintai Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaat katanya. Jadi harus merayakan ininya, harus merayakan itunya tentang Nabi Muhammad SAW. Enggak, ikhwan. Nabi Muhammad SAW hanya ingin sunnahnya itu diikutin oleh umatnya. Sunnah Nabi Muhammad SAW itu diikuti oleh kita, umatnya. Apa itu sunnah? Segala sesuatu yang disebutkan, diucapkan, dilakukan, dan mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tiga hal ini terpenuhi, maka itulah yang disebut dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Kemarin sudah kita jelaskan. Agar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW,
membaca doa setelah azan. Masih ingat ya? Doa setelah azan. Ini mungkin tim editor Al-Manal ya bisa bikin player tentang doa setelah azan. Ini ilmu ikhwah. Jangan sampai kita kalah sama anak SD kelas 2. Anak TK ini udah diajarkan. Anak TK, SD IT ini udah diajarkan doa setelah azan. Dan ingat ikhwah, yang membaca itu orang yang mendengar azan, bukan orang yang azan. Kalau Bang Zul udah azan, nggak perlu lagi baca doa setelah azan. Karena yang diperintahkan itu orang yang mendengar. Jadi syafaat tadi ada berapa? Syafaat di dunia dan di akhirat. Mengenai syafaat di dunia, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allaha ala kulli syai'in muqita." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan syafaat, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa daripadanya. Wa kana Allaha ala kulli syai'in muqita. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita kembali ke studi kasus tadi. Antum masukkan keponakan antum, sepupu antum, teman antum ke suatu perusahaan yang memang benar dia itu memenuhi kualifikasinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kalau teknik informatika kayaknya kejauhan. Dokter lah. Dia seorang dokter ya, baru lulus ya, belum punya pekerjaan. Dia pengen kerja di rumah sakit. Kalau antum bisa masukkan dia dan ini dokter yang berkompeten, ya, maka bisa. Ya. Dia masuk di perusahaan tersebut melalui antum ya, dan dia bekerja sungguh-sungguh. Ya, dia orangnya soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja mendapatkan hasil yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka antum mendapatkan pahala. Tapi ya, kalau antum memasukkan teman, saudara, sepupu atau siapapun itu ke suatu perusahaan yang haram ya, yang di sana mungkin menjual minuman keras ya, menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, maka antum bisa mendapatkan dosa. Bisa dipahami ya? Makanya kalau antum mau masukkan orang ke satu perusahaan, antum lihat dulu nih. Ya. Sholat enggak dianya. Ya. Kemudian dia kerjanya bener apa enggak, track recordnya gimana. Jangan sampai nanti kita malu. Ya. A, B sama C. A mau ngelamar di perusahaan C. Ya. Nggak bisa nih masuk, tapi karena antum ya, di posisi B, atau masukkan dia ke perusahaan C. Ketika dia bekerjanya nggak benar, yang malu siapa? B. Bisa dipahami ya? Makanya kalau mau masukkan orang itu dipikir-pikir lagi, ikhwah. Sesuai perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah memberikan bantuan pertolongan dalam suatu perkara, suatu urusan. Ya. Maka siapa saja yang menolong orang lain dalam suatu urusan, dia akan mendapatkan bagian pahala dari syafaatnya sesuai dengan usaha, amal dan manfaatnya, tanpa mengurangi pahala orang yang langsung bersinggungan dengan amal kebaikan tersebut. Sebaliknya, orang yang membantu orang lain dalam suatu amal keburukan, maka dia akan ikut memikul beban dosa. Dia akan ikut memikul beban dosa sesuai dengan kadar amal dan perbuatannya yang dia berikan.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita perinci lagi bahwasanya syafaat di dunia itu ada yang disyariatkan dan ada yang terlarang. Syafaat yang disyariatkan di dunia hanya mencakup perkara-perkara tentang kebaikan. Karena hal ini termasuk dari bagian dari sikap tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya surat dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat yang ke-2. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala. Kalau antum punya kemampuan dalam memberikan syafaat di dunia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dalam hadis ini terdapat hukum yang disukainya memberikan syafaat kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan yang mubah, kebutuhan yang boleh. Baik syafaat itu ditujukan kepada sultan, wali atau yang semisalnya, atau kepada umumnya manusia. Dan baik syafaat itu dalam rangka untuk mencegah kezaliman, menggugurkan hukuman takzir, hukuman yang ditetapkan oleh penguasa, atau meluluskan pemberian bagi orang yang membutuhkan atau hal-hal yang semisalnya. Ini studi kasusnya tadi sudah kita jelaskan ya, ketika seseorang mau masuk ke suatu perusahaan. Ini disebut dengan syafaat yang ada di dunia. Biasanya kalau antum terkenal jadi orang dalam, nanti banyak yang nggak tolong. Kak Bambang begawe di Almanal ya. Bisa ada Kak masuk anak. Nah, ini biasanya banyak nanti ya. Nah, ini tidak semudah itu. Ketika kita memberikan syafaat, kita harus lihat dulu nih orang ini. Dia benar-benar membutuhkan enggak? Dia masih kerja di perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan di situ punya akad nih. Punya akad, tidak boleh ada akad di atas akad. Nggak boleh kerja di tempat lain sebelum kontraknya habis misalnya. Tapi dia melanggar. Dia kontraknya masih ada 5 bulan lagi, dia sibuk mencari pekerjaan. Ngubungin antum misalnya, minta masukkan perusahaan tempat antum bekerja. Maka dia sudah berdosa. Dan antum akan mendapatkan bagian dosa tersebut. Bisa dipahami ya? Akhirnya tahu-tahu kok izin tahu-tahu kok nggak masuk lagi. Ini orang kemana ini? Oh, dia sudah pindah ke perusahaan itu ternyata. Maka dia berdosa. Padahal hukum asalnya apa tadi? Mubah. Boleh ya. Hukum asalnya itu boleh. Kita membantu, bahkan dianjurkan. Dan kita akan mendapatkan pahala ketika kita memberikan bantuan. Bismillah. Adapun syafaat yang terlarang, ya, syafaat yang di dalamnya terkandung perkara-perkara dosa dan maksiat. Karena hal ini masuk dalam larangan tolong menolong dalam perkara dosa dan maksiat, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan."
dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk syafaat dunia yang terlarang adalah syafaat untuk menggugurkan hukuman bagi pelaku kemaksiatan tertentu. Kalau dalam Islam kan ketika mencuri itu dipotong tangan, ya kan? Tapi ini ada ilmunya, ya Wah. Tentang hukum had ini ada ilmunya. Ini udah sering dibahas sama Ustaz Subhana Priyandu Hafizullah Ta'ala ya. Nggak tahu kalau di Al-Manal udah dibahas belum? Belum ya? Hukuman had. Orang yang mencuri dalam Islam itu dipotong tangan. Tapi lihat dulu apa yang dicuri. Ini sekilas ya, nanti kurang lebihnya insya Allah akan di majelis lain dibahas sama Ustaz Subhan ini. Dalam Islam, ya, ketika orang mencuri itu dipotong tangan. Tapi lihat apa yang dicuri dulu. Contohnya, mencuri motor. Kalau motornya ini di dalam rumah, rumahnya digembok, ya, dikunci, BPKB-nya disimpan, STNK-nya disimpan, kemudian motornya hilang. Yang mencuri ini ketika dia ditangkap, maka dia mendapatkan hukuman had atau potong tangan. Bisa dipahami ya? Tapi ketika motornya ini tergeletak di tempat umum, kunci di situ, STNK di situ, BPKB di situ, motornya dicuri sama orang, yang salah siapa kira-kira? Padahal yang mencuri nggak ada niat awalnya, tapi karena ada kesempatan, wah ini kuncinya di sini nih, buka joknya, ada BPKB sama STNK-nya, bawa aja lah. Zaman lagi krisis kayak gini kok, jual aja nih. Dia dihukum tadi, tapi tidak sampai potong tangan. Ini berlaku, ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, ada wanita dari bangsawan Quraisy. Ini mencuri. Nabi Muhammad SAW belum tahu. Para sahabat bingung. Ini gimana ini? Mau dipotong tangan, tapi dia ini dari kalangan bangsawan. Sukunya ini atau nasab keluarganya ini sangat tinggi kedudukannya. Mereka bingung. Gimana caranya biar nggak dipotong tangannya? Akhirnya para sahabat meminta tolong pada Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seseorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan bapaknya juga Zaid dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Usamah yang ngomong ini pasti didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Usamah bin Zaid menemui Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya minta syafaat atau dia minta keringanan supaya wanita dari suku Quraisy yang bernasab yang tinggi tadi ini jangan dipotong tangannya. Bisa enggak kira-kira wahai Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah kau akan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala? Seandainya putriku Fatimah bin Muhammad SAW yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini bukti bahwasanya tidak boleh memberikan syafaat kepada perbuatan yang buruk, perbuatan dosa dan maksiat. Bisa dipahami ya? Marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Atashfa'u fi haddi min hududillah." Apakah kamu hendak memberi syafaat dalam salah satu hudud atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini perkara dunia, ikhwah. Masih di dunia.
Setelah kita mengetahui ada syafaat di dunia, ya, kita juga harus mengimani, ya, kita harus mengetahui adanya syafaat di akhirat. Dan ini perkara yang harus diimani dalam hati kita. Dan perlu kita ketahui, mengimani syafaat, adanya syafaat termasuk dari mengimani bagian dari rukun iman kepada hari akhir. Ini harus kita imani. Pembahasan tentang rukun iman tentang hari akhir ini sangat panjang, ikhwah. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada hari setelah itu. Ini hari yang terakhir. Nggak ada lagi hari-hari setelahnya. Semuanya flat sama terus. Dia harus beriman dengan hari akhir. Hari akhir itu bukan dari akhir segalanya, ikhwah. Justru itu adalah awal mula pertanggungjawaban kita selama di dunia. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal, jangan antum bilang, wah alhamdulillah dia tidak sakit lagi. Ini kurang tepat. Padahal di akhirat dia sedang bersusah payah, ikhwah. Dia sedang bersusah payah. Jangan ikut-ikutan orang-orang kafir. Apa kata orang kafir? Rest in peace. Apa artinya? Istirahat dengan damai. Damai dari mana? Orang kafir lagi disiksa kok. Ya? Sampai bertemu di surga ya Pak, misalnya gitu. Siapa yang menjamin dia masuk surga? Ya? Nggak ada yang menjamin, ikhwah. Lihat saudara kita, Pak D kita meninggal, orang tua kita meninggal, yang tenang ya Pak di akhirat, ya sampai ketemu di surga. Siapa yang menjamin? Ya. Rezeki, ajal, ya, apalagi jodoh, ini sudah jelas Allah tetapkan. Ya. Tapi kalau surga neraka, ini nggak ada yang tahu. Ya. Terserah Allah mau masukkan kita ke surga atau neraka. Karena kita harus mengimani. Masuknya kita ke dalam surga itu bukan karena amal perbuatan kita di dunia. Masuknya kita ke surga itu bukan karena banyaknya amal kita di dunia. Tapi karena apa? Murni kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya amal, ingat ya. Antum mau sholat duha setiap hari 8 rakaat, sholat tahajud, bukan itu yang menyebabkan antum masuk surga. Terus apa fungsinya kita beribadah? Itu untuk menentukan kedudukan kita di surga nanti. Karena itu surga bertingkat-tingkat. Bisa dipahami ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Mulk ayat yang kedua kalau nggak salah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang mematikanmu. Dalam rangka untuk menguji kamu. Ahsanu amala. Siapa yang paling ingat ada isim tafdil di sini. Ahsanu amala. Yang paling baik amalannya. Bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya, bukan. Amalan kita banyak, tapi tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Percuma, ikhwah. Ibaratkan antum kerja di perusahaan, capek tapi nggak digaji. Gimana kira-kira? Tapi orang yang mengerjakan amalan yang ahsan, yang paling baik, ya, dia akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalnya selama di dunia sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan syafaat ini bagian dari hari akhir, ya. Dan kita harus mengimaninya. Banyak dalil yang ditunjukkan, ya, dari Al-Quran dan Sunnah tentang syafaat di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Surat
Al-Baqarah ayat 255. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaulan." Pada hari itu tidak berguna syafaat. Tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Adapun dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW banyak tentang syafaat. Jadi ada hadis yang panjang ya, yang membahas tentang syafaat. Kalau nggak salah kemarin sudah kita bahas tentang syafaat ketika manusia kebingungan. Manusia kebingungan pada hari kiamat. Pada hari di mana dikumpulkan seluruh manusia. Menemui Nabi Adam, minta tolong, diberikan syafaat, tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa. Sampai akhirnya Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memberikan pujian-pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah didengar oleh kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Berbicaralah, niscaya kamu akan didengar. Mintalah, niscaya kamu akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima." Apa kata Nabi SAW? Ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku. Pada saat yang genting itu pun, ya, Nabi Muhammad SAW masih mengingat kita umatnya. Jadi jangan sampai jadi umat yang durhaka pada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua. Di antara sebab atau orang yang dapat memberikan syafaat siapa? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Para syuhada, orang yang mati syahid. Kemudian siapa? Siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian kaum mukminin. Makanya kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang beriman. Kemudian siapa? Anak yang mati sebelum baligh. Ini bisa memberikan syafaat. Makanya ujiannya sangat besar ya. Mungkin sebagian dari kaum muslimin atau sebagian dari teman-teman kita pernah merasakan anaknya meninggal usia berapa? 2 tahun, 3 tahun ya, karena sakit. Pasti kesedihannya luar biasa ya. Kesedihannya sangat luar biasa. Tapi ketika dia bersabar dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi syafaat di akhirat nanti, tabungan dia di akhirat. Jadi bergembira ya. Setelah misalnya ini sedikit out of the box ya. Ketika ada anak kita meninggal ya, di usia belum baligh ya. Apakah kita bersedih? Apa kita nggak boleh bersedih? Boleh, ikhwan. Tapi yang tidak boleh itu apa? Meratapi. Kita bersedih, udah sampai situ aja bersedih. Ada kok doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Apa doanya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ja'urni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Allahumma ja'urni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala, ganjaran pada musibahku. Wa akhlifli khairan minha. Dan gantilah dia dengan yang lebih baik ya Allah.
Bisa jadi anaknya meninggal satu, ya. Allah ganti kembar dan dua-duanya menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syahid. Ini double pahalanya, ikhwah. Ya. Kalau kita beriman. Dan seperti itu. Syafaat hanya bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berdoa ya Muhammad, ya Nabiullah, berilah syafaat untuk kami, enggak boleh. Karena syafaat itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufahauna indallahi qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudorotan kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat, dan mereka berkata mereka itu pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini sudah Allah kabarkan, ikhwah. Ketika orang-orang musyrikin, ya, mereka meminta tolong kepada mayit, minta tolong kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa kamu minta tolong atau kamu berdoa kepada kuburan, kepada orang yang sudah meninggal? Kata mereka, saya nggak berdoa sama orang meninggal, saya berdoa sama Allah. Tapi kenapa di sini orang yang meninggal ini adalah orang solih yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau minta tolong sama dia ini supaya memberikan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya saya masuk surga. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membantah orang-orang musyrikin. Mereka melakukan penyembahan kepada sesembahan yang mereka maksud dapat mendatangkan manfaat atau menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syafaat di akhirat hanya akan diterima oleh Allah dan akan bermanfaat kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, keridhoan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat untuknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka bisa kita mendapatkan syafaat. Bismillah. Dalil dari dua syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qaulan.
Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Terus siapa yang diizinkan memberi syafaat? Tidak ada seorang makhluk pun yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali apabila Allah telah memberi izin kepadanya untuk memberi syafaat, dan Allah tidak akan memberi izin kecuali kepada orang yang dia ridhoi perkataannya. Contohnya siapa? Nabi, Rasul, dan hamba-hamba yang Allah dekat kepadanya. Syuhada, syidikin tadi ya. Ini hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang benar tauhidnya. Orang yang benar tauhidnya itu bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Dan sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberikan syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberikan syafaat adalah orang yang mengakui yang hak, tauhid, dan mereka meyakininya. Kalau tauhidnya sudah benar maka ada kemungkinan Allah ridho dengannya. Kemudian siapa yang dapat mendapatkan syafaat? Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan orang yang memberikan syafaat. Ini orang yang mendapatkan syafaat. Karena ada sahabat yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Asy'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling berbahagia, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, semua orang bisa. Semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah dia memenuhi rukun dari la ilaha illallah? Apakah dia ikhlas dalam hatinya? Ini jadi pertanyaan, ikhwah. Makanya mempelajari ilmu ini penting Mempelajari tentang la ilaha illallah ini penting. Sudah pernah kita bahas belum tentang la ilaha illallah? Sudah ya? Di kitab tauhid tentang la ilaha illallah. Karena nanti nggak ada hujah lagi, nggak ada alasan untuk kita nggak tahu di akhirat. Kenapa ketika Allah bertanya, kenapa nggak tahu tentang la ilaha illallah? Kita mau jawab apa? Ya Allah, dulu nggak ada yang mengajarkan di Lubuk Linggau. Dulu nggak ada yang mengajarkan di kampung saya. Padahal sekarang udah banyak di sosial media sudah bertebaran tentang ilmu la ilaha illallah.
Manfaatkan ikhwah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoi kekafiran dan kesyirikan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuruna fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadatihil kufra." Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Kalau ada orang yang kafir pun, Allah nggak rugi, ikhwah. Allah nggak butuh sama kita. Mau kita nggak sholat pun Allah nggak rugi. Siapa yang rugi? Ya diri kita sendiri. Kita beribadah itu untuk kita sendiri, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sama sekali tidak pernah ridho dengan kesyirikan.